teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan PPT yang dikirim oleh Pak Imawan selaku dosen saya mata kuliah elektronika. Materi kali ini itu berhubungan dengan semikonduktor. Nanti PPT-nya saya akan cantumkan ya. Teori pertama adalah teori pita pada padatan, yakni material padatan dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor memiliki banyak elektron bebas yang memungkinkan aliran arus mengalir dengan mudah. Isolator tidak memiliki elektron bebas sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan semikonduktor berada di antara dua jenis tersebut dan dapat berperan sebagai penghantar dan isolator tergantung kondisi eksternalnya seperti suhu. Di setiap material elektron berada pada pita energi tertentu. Terdapat 2 pita utama, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Pada konduktor, pita valensi dan pita konduksi tumpang tindih sehingga elektron bebas bergerak ke satu pita ke pita lainnya. Lalu pada isolator terdapat gap energi yang besar antara pita valensi dan pita konduksi sehingga elektron tidak bisa berpindah. Pada semikonduktor, gap energinya lebih kecil, memungkinkan elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi dengan energi yang relatif lebih rendah, misalnya dengan peningkatan suhu. Yang kedua adalah teori semikonduktor, konduksi elektron dalam semikonduktor. Pada suhu rendah, semikonduktor berperilaku seperti isolator karena sangat sedikit elektron yang dapat berpindah pada pita konduksi. Ketika suhu meningkat, lebih banyak elektron dapat memperoleh cukup energi untuk melewati gap energi, sehingga semikonduktor mulai menghantarkan arus listrik. Teori pita menjelaskan bahwa konduksi terjadi ketika elektron pada pita valensi mendapatkan energi yang cukup untuk berpindah ke pita konduksi, meninggalkan lubang di pita valensi. Ketiga adalah perangkat semikonduktor, dioda sambungan positif dan negatif. Konsepnya, dioda PN terbentuk dari gabungan bahan semikonduktor dengan tipe P dan tipe N. Pada bias maju, arus listrik mengalir pada titik positif ke negatif, sedangkan pada bias mundur, arus tidak akan mengalir. Dioda Zener dirancang untuk beroperasi pada bias mundur pada tegangan tertentu, dikenal sebagai tegangan Zener. Setelah tegangan Zener tercapai, arus akan mengalir dengan cepat, digunakan dalam regulasi tegangan. Lalu ada LED light emitting diode. Pada LED, ketika elektron berpindah pada pita konduksi ke pita valensi, energi dilepaskan dalam bentuk foton yang menghasilkan cahaya. Warna cahaya yang dihasilkan tergantung pada besar gap energinya. Lalu ada sel surya. Sel surya bekerja kebalikan dari LED, di mana foton cahaya diserap dan menyebabkan elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi menghasilkan arus listrik. Juga transistor NPN memiliki semikonduktor tipe P yang sangat tipis. Di antara dua lapisan tipe N dengan tegangan kecil di basis, arus besar dapat dikontrol antara kolektor dan emitor. Transistor PNP bekerja dengan cara serupa, tetapi arus tegangannya berlawanan arah. Transistor ini digunakan sebagai amplifier untuk memperkuat sinyal listrik atau sebagai saklar dalam rangkaian digital. 5 adalah nanoteknologi. Pengantar nanoteknologi adalah studi tentang bahan pada skala atomik atau molekular, umumnya pada ukuran nanometer. Teknologi ini memiliki aplikasi luas di berbagai bidang, termasuk elektronik, bioteknologi, dan material canggih. Karbon nanotube. Tabung kecil yang tersusun dari atom karbon terdapat 2 jenis utama, yaitu single wallet nanotube dan multi wallet nanotube. Nanotube memiliki kekuatan mekanis
yang sangat tinggi dan konduktivitas listrik yang luar biasa, sehingga digunakan dalam komposit material dan elektronika skala nano. Aplikasi lain dari semikonduktor yaitu laser semikonduktor. Laser semikonduktor bekerja dengan pumping injeksi, di mana arus bisa melewati dioda dan menghasilkan elektron Hall Pairs. Ketika elektron kembali ke pita valensi, cahaya dalam bentuk foton dilepaskan. Yang kedua ada sirkuit terpadu atau IC. Sirkuit terpadu menggabungkan berbagai komponen seperti resistor, transistor, kapasitor dalam satu chip yang kecil, memberikan keuntungan dalam miniaturisasi dan kecepatan pemrosesan. Adapun rumus yang terkait pada materi semikonduktor ini, yang pertama adalah distribusi Faraday-Hertz. Seperti ini rumusnya, di mana F dari E, probabilitas tingkat energi E ditempati elektron, sama dengan 1 per eksponensial dari E minus F dibagi K kali T, di mana K adalah konstanta Boltzmann dan T di suhu dalam Kelvin. Yang kedua adalah hubungan resistivitas dan suhu semikonduktor. Seperti ini. Resistivitas sebagai fungsi suhu T berbanding lurus dengan atau sebanding dengan eksponensial dari E ke G dibagi K kali T, di mana K adalah konstanta Boltzmann dan T suhu dalam Kelvin. Ketiga adalah arus dioda, di mana arus sama dengan arus saturasi balik atau I0 kali eksponensial dari Q kali V dibagi K kali T, di mana Q adalah muatan elektron, V adalah tegangan, K adalah konstanta Boltzmann, dan T suhu dalam Kelvin. 4 adalah hubungan termoelektrik, di mana medan listrik sama dengan min konvensien termoelektrik atau konvensien Seebeck, gradien suhu atau turunan suhu. Seperti ini. Yang kelima adalah energi foton pada LED, di mana energi foton sama dengan konstanta Planck frekuensi. Terakhir adalah persamaan Clement-Quenelle, di mana restansi sebagai fungsi suhu T sama dengan konstanta A plus konstanta B suhu dalam Kelvin plus konstanta K suhu dalam Kelvin kuadrat. Sekian adalah materi dari semikonduktor pada mata kuliah elektronika. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang salah. Oke guys, terima kasih.